Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yani Pajak dengan NIM 202304 2014 dari kelas ekstensi manajemen 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi presentasi yang berjudul Pajak Bumi dan Bangunan PBB, memahami kontribusi kita. Sama kontribusi kita, pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak atas pemilikan maupun pemanfaatan tanah, dan hubungan pajak ini sangat penting karena menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di daerah. Mari kita pahami lebih dalam bagaimana kontribusi kita sebagai warga negara melalui pembayaran PBB. Dasar hukum dari PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994. Selain itu juga terdapat peraturan pemerintah, peraturan daerah, misalnya di DKI Jakarta dengan Perda Nomor 16 Tahun 2010. Dengan dasar hukum ini, penerapan PBB menjadi sah dan memiliki landasan legal yang kuat. Objek dari PBB mencakup tanah dan bangunan seperti rumah, gedung, sawah, dan kebun. Sementara itu, subjek PBB adalah setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari objek tersebut. Artinya, siapapun yang memiliki atau menggunakan tanah dan bangunan wajib membayar PBB. Non-COP adalah nilai pasar rata-rata dari suatu properti. Ini bisa berdasarkan transaksi jual beli atau ditetapkan oleh tim penilai pemerintah daerah. Non-COP sangat penting karena menjadi dasar perhitungan besarnya PBB yang harus dibayarkan. Slide kelima, cara menghitung PBB. Perhitungan PBB menggunakan rumus PBB, tarif pajak atau nilai jualkan pajak, NKCKP. NKCKP sendiri adalah persentase dari NCOP yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya 20% untuk rumah sederhana, sedangkan tarif PBB saat ini adalah 0,5%. Contohnya, jika NCOP tanah adalah 50 juta dan hubungan 30 juta, maka total NCOP adalah 800 juta. Dengan NKCKP 20%, nilai kena pajaknya 160 juta, maka PBB beruntung sampai 0,5% kali 160 juta sama dengan 800.000 rupiah. Perhitungan ini penting agar wajib pajak tahun pasar kewajibannya. PBB harus dibayar paling lambat 6 bulan setelah tanggal penetapan. Jika terlambat adalah denda sebesar 2% per bulan, maksimal 24%. Pembayaran kini semakin mudah karena tersedia sistem online seperti melalui e-billing atau aplikasi perbankan. Slide 8, pemanfaatan dana PBB. Dana yang terkumpul dari PBB dimanfaatkan untuk: 1. Pendapatan daerah, 2. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, 3. Pendidikan dan kesehatan, contohnya pembangunan sekolah dan rumah sakit, 4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat. Slide 9, pengecualian dan pengurangan PBB. Beberapa objek tidak dikenai PBB seperti tempat ibadah, makam, dan pembangunan bersejarah. Selain itu, pengangguran PBB untuk kelompok tertentu, misalnya
veteran untuk mendapatkan pengurangan wajib pajak harus mengajukan permohonan sesuai prosedur. Slide 10. Sebagai kesimpulan, PBB adalah kontribusi penting bagi pembangunan daerah. Memahami dan membayar PBB adalah bentuk partisipasi kita sebagai warga negara yang baik. 3. Bayar PBB tepat waktu agar tidak terkena sanksi. Kita bisa mendukung kemajuan daerah kita. Demikian presentasi dari saya mengenai pajak bumi dan bangunan PBB. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Selamat siang.